Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang keluarga sejuk Nurul Hayat di podcast NH Talks. NH Talks adalah bagian dari produk komunikasi lembaga Nurul Hayat dalam berbagi keseruan di dunia zakat dan kemanusiaan. Berzakat yang mudah jadi Nurul Hayat. Ingat Nurul Hayat, ingat zakat kita. Halo Sobat NH yang lagi ada dimanapun, kita nih lagi ketemu lagi dengan Nuri, dan di sini kita bawa lagi teman-teman yang luar biasa. Salah satunya berasal dari donaturnya Nurul Hayat. Wah, kenapa ya? Bukan kenapa sih? Ini keren banget karena donaturnya Nurul Hayat ini kita ambil dari teman-teman yang luar biasa. Ada Mbak Nurul Rahma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar gitu ya. Anak TK banget, Mbak. TK Khairina. Oh iya benar ya. Khairina siapa? Nurul Hayat. Oke, Mbak, makasih loh udah datang. Alhamdulillah, saya juga makasih dari undang ke sini. Iya, nih. Boleh nggak dong dibagi pengalamannya sebagai donatur Nurul Hayat ini ya? Udah berapa lama? Terus gimana sih kesannya gitu? Kenapa harus Nurul Hayat sih gitu? Iya. Jadi awalnya yang ngajak ke jadi donatur Nurul Hayat itu ibu saya almarhumah. Jadi beliau itu guru di SMA Negeri 17 Surabaya, Rungkut. Waktu itu kan masih berupa panti asuhan di Rungkut Asri ya? Rungkut Asri. Jadi tahun berapa dong dulu jadi donatur? Wow. Udah ini donatur dinosaurus. Iya. Udah dari sejak Nurul Hayat panti loh. Itu generasi nol banget itu. Pokoknya ibu saya tuh guru kimia, tapi beliau ini pembina SKI di sekolah. SKI itu yang Kerohanian Islam ya, rohisnya ya. Oke. Nah, terus sering mengajak murid-muridnya untuk sedekah, untuk berderma, untuk kadang manggil tukang soto, terus ngajak adik-adik panti makan bareng. Nah, itu kan experience yang memorable sekali. Iya. Itu yang beliau gencarkan, dan akhirnya aku juga otomatis ditarik dari nular ya. Gitu. Positive to be positive ya. Keren. Wah. Dan alhamdulillah bangga banget menjadi bagian dari keluarga sejuk Nurul Hayat, karena makin kesini tuh terobosannya wow gitu kan. Apa terobosan yang menurut ini kan berarti Mbak Nurul udah termasuk ini ya pelanggan setia pelanggan setia. Terobosan baru apa yang menurut Mbak itu kayak wah gitu? Hampir semuanya, cuman salah satu yang paling mengena sekali di saya. Iya, apa itu? Pesantren Nurul Hayat yang di Tuban. Oh gitu. Karena istilahnya usianya kan masih seumur jagung tuh, masih muda banget gitu ya. Betul. Tapi prestasinya udah luar biasa. Nah, itu kan sebuah berkah dari Allah dan kerja keras yang luar biasa yang harus diapresiasi dari teman-teman. Benar, mungkin kelak nanti putranya bisa ya masuk ya, bisa berilmu di sana ya. Nah, Mbak Nurul sendiri nih sehari-harinya kegiatan sebagai apa sih? Kalau aku lihat kayaknya sibuk banget ya di Instagram. Wah, jalan-jalan juga. Generasi menunduk ya. Menunduk ya. Yang tadi rebahan ya. Oke. Jadi suka nulis ya Mbak ya? Iya, pada dasarnya memang suka nulis. Terus saya dulu kuliahnya di komunikasi UNER, jadi ya memang divisip di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi memang ya. Saya ketemu kakak kelas ini berarti. Loh, kamu UNER-nya visip tadi? Bukan tuh? Bukan di visip sih, tapi tetap alma mater Erlangga dong. Nah, terus pernah kerja jadi wartawan. Jadi akhirnya wartawan kan emang dunia tulis menulis inilah ya. Iya. Terus abis itu pernah meniti karir juga di public relations di sebuah perusahaan multinasional. Wow. Yang memproduksi barang Tuhan 9 cm kalau puisinya siapa itu Taufik Ismail kalau nggak salah. Iya benar. Saya tidak bangga dengan produknya, cuman yang ingin saya jelaskan di sini tuh waktu itu saya menjadi seorang career woman yang ya cukup. Iya loh, kalau di multinasional berarti kan Mbak Nurul ini udah terbiasa dengan pekerjaan padat, terus dan kegiatan dan karir pathnya kan jelas kalau di perusahaan multinasional itu. Jadi akhirnya
itu sangat menyenangkan sekali bekerja di situ. Jadi kita bekerja melakukan sesuatu hal yang sangat senang, ketemu artis. Jadi kan oke, saya sebutkan mereknya. PT HM Sampurna Tbk itu kan dia rutin bikin acara-acara seperti Soundrenalin. Oh benar. Jadi kerjaan saya itu ya ketemu talent, ketemu Dewa, ketemu pokoknya artis-artis. Berarti kenalannya luas ya. Dan kemudian saya ngundang wartawan untuk datang di konferensi pers. Terus saya mendampingi wartawan kalau ada media trip. Jadi benar-benar hedon gitu loh. Hedon dan happy ya. Hingga pada suatu titik ternyata ya udah takdirnya Allah, saya harus menikah, terus punya bayi. Dan di situ tuh ada perasaan bersalah kalau saya harus meninggalkan bayi terus-menerus demi menemani artis-artis dan para wartawan itu. Oh iya, lebih baik nemenin anak gitu ya. Iya, karena kan waktu itu anak saya masih umur 8 bulan. Pokoknya masih bayi banget lah. Wow. Dan akhirnya gara-gara saya harus sering traveling kemana-mana, ASI itu sampai saya buang. Jadi makanan pokok buat anak saya itu harus saya buang karena zaman itu kan belum tren pumping, freezernya untuk ASI juga itu juga belum. ASI perah ya kalau nggak salah, asip gitu ya. Asip ya. Gitu. Jadi akhirnya saya sampai pada suatu titik bahwa wah kayaknya ada yang harus dibenerin nih gitu. Ya udah akhirnya saya resign dan udah. Itu keputusan besar banget loh Mbak. Waktu itu gimana nggak bergelut dengan hati dan keluarga gitu nggak sih kan? Kita wanita tangguh mandiri gitu kan kayak udah terbiasa sendiri dengan ritme dan dengan kegiatan rutinitas, tiba-tiba harus yang sangat dinamis di rumah kayak gitu tuh. Sebuah gimana Mbak waktu itu perasaannya tuh? Itu resign paling berat yang saya rasakan karena kan saya harus melepas semua atribut dan benefit-benefit yang selama ini betul. Terus teman-teman saya juga pada gini, kamu serius Rul? Gitu. Nggak ada loh kerjaan kayak gini. Maksudnya pada saat itu ya, nggak ada kerjaan kayak gini gitu yang ngasih kamu duniawi semuanya kayak gitulah. Terus saya gini, ya kan ya hidup itu tidak melulu tentang dunia memang. Jadi kadang sampai kapan gitu. Saya kok jadi ingat lagunya Hindia ya, nonton ini nggak sih nanti kita cerita NKCTHI. Jadi kayak kamu butuh apa sih sebenarnya, pengakuan atau apa kayak gitu loh. Jadi kayak akhirnya ya harus memilih gitu loh. Hidup itu adalah masalah pilihan. Harus memilih apakah harus tetap berkarir di jalur multinational company itu tadi, atau switch menjadi ibu rumah tangga dan mencari sesuatu yang membuat nyala api semangat hidup saya tetap ada gitu. Mau pilih prioritas yang mana ya, itu tergantung kita masing-masing. Berarti bahagia emang ditentukan diri sendiri ya, bukan orang lain, bukan karena pekerjaan kayak gitu. Nah lalu prosesnya itu berapa lama sih Mbak? Maksudnya dari yang pertama wanita karir jadi ibu rumah tangga pasti ada transisi dong. Kayak bencana tuh kan juga ada transisinya ya, dari tanggap terus pembangunan. Laisus banget ya. Ketahuan deh. Terus gimana transisinya Mbak Nurul tuh? Iya. Nah sayangnya waktu tuh transisinya nggak ada. Tiba-tiba langsung gitu. Langsung ya. Jadi udah resign terus udah abis itu udah nggak jadi orang gajian gitu. Nah terus pernah sih saya menjalani masa-masa yang cukup kelam mungkin ya. Jadi kayak berarti bentar dulu. Waktu masih jadi wanita karir itu belum keluarga kan? Belum. Udah. Gimana? Maksudnya waktu saya bekerja di multinational itu waktu masuk itu belum. Masih single. Waktu resign udah punya anak bayi. Oh, udah punya anak bayi kayak gitu ya. Itu salah satunya. Oh, oke. Nah, terus lanjut. Ya udah akhirnya saya beberapa kali pernah mengalami perasaan tidak berguna. Maksudnya kayak dulu aku bisa ngasih uang buat orang tua, buat keluarga kalau lagi butuh ya. Mungkin keluarga sakit terus saya bisa berguna gitu. Saya bisa berguna untuk orang lain. Terus tiba-tiba rekening saya bulan berikutnya 0. Maksudnya bukan penambahannya 0. Nah, itu cukup shocking ya. Terus akhirnya saya cari cara. Saya ingat quote dari, lupa ini yang punya quote. Pokoknya intinya gini. Gimana tuh ngomong quote-nya? When one door of happiness closes, another opens gitu. Ketika satu pintu kebahagiaan itu tertutup, yang lain tuh terbuka. Itu kok saya ingat hadis yang lain ya. Rezeki itu punya 9 pintu. Dagang ya.
Jadi itu ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, yang lain itu terbuka. Sayangnya kamu terlalu sering ngamatin yang tertutup itu. Yang kebuka nggak dilihat. Nah, itu. Jadi berpaku akhirnya, pada itu, Mbak mencoba melihat pintu lainnya. Iya, betul. Apa Jadi itu? akhirnya saya mencoba mengulik apa hobi saya. Terus hobi saya kan nulis. Iya. Nah, akhirnya aku kan senang nulis. Terus aku mulai nulis di platform blog. Jadi bikin di wordpress.com. Oh, oke. Terus nama blognya bukanbocahbiasa.com. Oh, bukan bocah biasa. Padahal yang nulis ibu-ibu ya, luar biasa. Terus itu terinspirasi dari lagunya Afgan. Bukan cinta biasa. Makanya penggemarnya Afgan ya. Nah, terus abis gitu udah kan nulis di situ. Awal-awalnya nulis tentang kegiatan sehari-hari aja. Mulai dari saya sama anak saya pergi kulineran di mana udah difoto, diupload. Terus misalnya pokoknya kegiatan yang daily life banget gitu ya. Oke. Terus sampai akhirnya sekarang kan kita tahu ya dunia digital makin kesini makin ini banget ya. Kenceng banget semua nih. Semua serba digital dan ternyata ketika sebuah website atau blog itu diperlakukan dengan serius, artinya diisi kontennya secara reguler, secara teratur. Terus kita belajar tentang search engine optimization atau SEO ya. Atau gimana supaya ketika orang mencari sesuatu itu nyantolnya di blog kita. Itu pekerjaan mikir sebenarnya, jauh lebih mikir dari pekerjaan kemarin deh. Dibilang mikir banget enggak ya? Ini sekedar info ya deh. Saya sebelum masuk UNER tuh saya kuliah di Teknik Informatika ITS. Oh, tapi disersi. Maksudnya cuma tahan 1 tahun. Okay. Artinya otak saya sebenarnya nggak mampu dengan dunia IT. Maksudnya nggak terlalu pintar untuk mendalami dunia information technology gitu loh. Saya yang desersi ITS aja bisa kok. Iya, kayak ditabok banget ya. Ini masa gue enggak gitu kan? Jadi artinya kamu nggak harus jadi Mark Zuckerberg wannabe untuk bisa survive di dunia digital. Mereka pun juga mulainya dari garasi ya, bukan langsung dari gedung tingkat 3, 4 gitu ya. Artinya ibu-ibu zaman now, walaupun misalnya Anda bilang mungkin, tapi aku sibuk ngurus anak. Iya benar. Satu hal yang pasti, alas iku ombo tapi alasan luwe ombo. Jeru Mbok. Jadi justru dengan kamu punya anak itu bisa jadi konten. Oh iya. Tapi bukan dieksploitasi. Bukan dieksploitasi, tapi kita sharing. Jadi misalnya kayak gini ya. Ibu-ibu itu sekarang lagi populer yang namanya postpartum depression. Nah, benar tuh, benar. Kamu bisa sharing tentang itu. Jadi misalnya saya juga mengalami, tapi yang saya lakukan ini, nah itu ditulis aja di blog. Bisa jadi menginspirasi ibu-ibu di luar sana, mami-mami baru ya, mungkin nggak precisely tepat, tapi bisa jadi alternatif sama referensi. Oke. Salah satu yang populer di blog saya itu adalah bagaimana cara mengurus paspor di Surabaya. Itu trafficnya cukup tinggi karena kan orang kalau googling kan cara mengurus paspor di Surabaya, klik gitu, diklik nanti nyantol di Bukan Bocah Biasa. Oke. Nah, terus yang populer lagi diantaranya cara menjadi peserta local guides Live Connect. Nyinggung nih. Iya. Itu nyantol di blog aku. Okay. Jadi karena sering nulis nih ya, ternyata Mbak Nurul Rahma sampai diundang ke USA ya. Iya. Itu gimana sih? Nulis tapi bisa sampai dapat undangan nih. Seumur-umur tuh kalau orang kesana tuh kalau nggak tugas luar, nabung nyampe bertahun-tahun sampai harus ngencengin perut gitu kan ya. Ini Mbak Rahma nulis terus langsung jadi bisa diundang. Intinya gini, tadi yang udah saya sebutkan di awal, di dunia digital tuh sekarang makin happening dan semua tuh bisa terjadi gitu loh. Bahkan ibu-ibu mediocre kayak aku aja bisa gitu. Jadi kayak ini tidak terbayangkan memang dari dulu kan kayaknya agak nggak masuk akal ya. Nulis doang kok bisa. Nah, iya benar-benar. Ternyata bisa. Dan intinya gini sih. Jadi saya tuh selain sebagai blogger, saya juga kuter alias quiz hunter. Kayak mana itu? Gimana sih itu Mbak Nurul? Jadi maksudnya gimana nih? Quiz hunter tuh artinya di internet itu banyak sekali beredar info-info quiz-quiz berhadiah. Oh, jadi Mbak Nurul itu anak-anak giveaway. Ya. Gitu. Saya pernah tuh di syuting sama Kang Erik. Oh iya. Jadi kami bikin video. Buka nih. Bikin video tentang apa ya?
My Stupid Boss ya? My Stupid. Jadi waktu itu My Stupid Boss Lagi premier. Reza Radian sama BCL. Ya, itu kan dia bikin gala premier di Kuala Lumpur, Malaysia. Bela-belain ke Malaysia. Ada challenge, ada quiz. Intinya jelaskan dalam video 1 detik di Instagram. 1 detik video. Kok 1 menit, sorry. 1 menit ya. 60 detik. Kenapa detik.com, bikin detik.com. Kenapa detik.com harus memilih kamu menjadi peserta gala premier itu. Nah, terus aku bikin tuh di syutingan Kang Erik dan cameo-nya Faton. Terus menang, akhirnya berangkat. Nah, karena Mas Erik waktu itu belum punya paspor, akhirnya wah, ya. Kalau sekarang sudah ya, berarti udah tuh. Akhirnya kan aku komporin, ayo baca bukan bocah biasa.com, bagaimana cara mengurus paspor Surabaya. Terus akhirnya alhamdulillah ternyata, jadi intinya tuh gini sih, paspor itu menurut saya itu adalah sebuah tanda bahwa kita memantaskan diri untuk bisa pergi traveling overseas. Benar. Allah kan selalu ngasih kayak sesuatu itu kalau kita udah mempersiapkan gitu ya. Jadi jangan aku belum kemana-mana, bikin dulu, bikin. Bisa aja loh kayak detik.com tuh kemarin lomba deadline-nya Senin, Rebo udah berangkat ke Malaysia. Iya, kita nggak ngerti kan ya. Itu. Jadi intinya gini sih buat ibu-ibu atau siapapun yang mungkin sekarang menjadi ibu rumah tangga. Atau di rumah full time mother itu jangan mengukung diri apa ya istilahnya kayak aku cuma ibu rumah tangga, terbawa dengan lingkungan, akhirnya pikirannya juga ikutan di rumah aja gitu. Nggak apa-apa, kita di rumah posisi kita di rumah, tapi otak kita harus terus diasah, otak dan pergaulan. Ini nih mindset ini nih yang perlu dibawa ke generasi rebahan mas. Enggak ya, tapi mesti di banyak edukasi ya, dikasih tahu bahwa nggak cuman urusan anak, keluarga. Iya betul. Kita bisa kegiatan lain ya gitu. Nah, jadi sekedar informasi aja. Jadi sekarang itu tadi kita harus rajin-rajin ngecek di internet apa saja peluang yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita nggak suka jualan online ya. Kayak saya sampai detik ini belum ada nggak ngambil kesempatan 9 pintu dagang tadi ya. Maksudnya dulu pernah dan saya belum mendapatkan kliknya gitu loh. Akhirnya ya udah saya cari kira-kira apa sumber daya yang bisa saya capitalize dari diri dan ya udah ketemu itu. Nah, yang saya lakukan untuk ikutan Google Local Guide Summit itu tadi itu adalah bikin video mengapa Google harus memilih Anda sebagai peserta Google Local Guide Summit waktu itu 2017 di California ya. Ya udah saya bikin video apa adanya. Jadi keywordnya itu adalah jelaskan diri kamu apa adanya. Terus bikin essay 500 kata kalau nggak salah. Gitu. Ya udah gitu. Jadi kebanyakan video dan nulis tentang kayak gitu ya modalnya ya. Nulis. Dan yang namanya kontes blog itu berhamburan. Ada yang hadiah mobil. Serius? Iya serius. Adik kelasku di komunikasi hadiah jodoh. Nizam dapat tuh hadiah mobil. Gak ada yang hadiah jodoh dah. Silakan hadiah jodoh. Bercanda. Oke. Tapi sampai segitu seriusnya ya mengadakan lomba blog itu sampai mobil ada. Gitu. Ini kayaknya Nurul Hayat juga bikin loh lomba menulis Mbak Nurul Ahmad. Iya. Acaranya menjelang miladnya kita yang ke 19 tahun nih Mbak Nurul. Ada info lomba menulis juga gitu. Lomba menulisnya tentang apa temanya? Tentang sedekah. Jadi cerita pengalaman sih, gimana serunya bersedekah gitu. Kadang ada experience khusus yang nyangkut banget di hati, mengena gitu ya. Ayo dibagi biar orang-orang tuh juga seneng, terinspirasi, merasakan euforianya juga. Kayak gimana sedekah gitu. Mbak Nurul boleh ikut loh ya. Aku boleh ikut. Dimenangin ya? Ada menangin ya ampun. Ini ntar ada lomba-lomba juga gitu. Karena perayaan 19 tahun kita pengen sesuatu yang beda gitu lah. Iya, donatur Nurul Hayat sih saya yakin ya. Insya Allah semuanya ini adalah manusia, individu-individu yang sangat concern dengan sedekah. Cuman kadang kita itu kita itu tidak punya meaning terhadap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kayak mungkin bisa jadi misalnya nih ada donatur yang misalnya anaknya keterima di sebuah pondok pesantren yang bagus gitu. Nah, kadang itu kita ngerasa ya udah emang gitu. Padahal bisa jadi itu karena doa-doa dari mustahik yang sering ini mendapatkan gitu. Jadi kadang
untuk menjalani hidup yang lebih paripurna itu kita harus menyematkan meaning atau rasa itu tadi. Iya, value-nya hidup gitu ya. Berarti Mbak Nurul kok misal kita ajak untuk kegiatan-kegiatan kita yang langsung bersentuhan atau mengenal dan berkenalan dengan para mustahik kita, mau dong ya. Iya, dan alhamdulillah di Surabaya ini banyak komunitas blogger kan. Oh iya, jadi nanti benar-benar. bisa insya Allah bisa banget kita kolaborasi. Jadi intinya blogger-blogger seperti saya ini kan biar nggak melulu cuan yang dipikir. Jadi orang-orang trading ya mikirin cuan. Jadi kan kadang kita tuh cuman mikirin oke, hari ini ngerjain job penulisan ini, sponsor post dari ini gitu kan. Tapi kita juga perlu mengalokasikan tenaga dan otak kita untuk sesuatu yang sifatnya sosial. Iya benar-benar. Iya, Itu supaya wajib hidup tuh. itu balance juga kan. Gitu. Empatinya dapet, Iya, tetap betul. kegiatan dia tetap dapat. Betul. Oke, siap-siap. Berarti Mbak Nurul ini berapa lama sih udah menulis? Kalau di blog itu mulai 2012 kira-kira. Oh, udah cukup lama Jadi, dong, udah sekitar 8 tahunan deh. Iya, Oke. 2012 iya. Terus 2012. intinya itu tadi konsisten, terus menulis, Niat ya, penting niat, ya. terus peka. ya. Jadi kadang kadang ada hal-hal menarik di sekitar kita tapi berlalu begitu saja karena kita tidak mengcapture-nya gitu loh. Oke. Dan itu kan cukup disayangkan. Benar-benar. Nah, saya bersyukur sih saya rutin baca majalah Nurul Hayat. Majalah Nurul Hayat yang dikomandani oleh Bapak Danang Priyanto dan teman-teman ini. Iya, gimana nih? Kontennya itu bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Jadi intinya setelah membaca majalah itu kayak saya kayak ditabok gitu loh. Jadi kayak ada proses enlightening yang luar biasa. Cuman kenapa sekarang majalah jadi tipis ya? Karena semuanya sudah dialihkan ke online digital platform, salah satunya podcast, YouTube, kayak gitu kan sekarang biar lebih menjangkau masyarakat lain kayak gitu. Baiklah. Salah satunya kayak gini kan Mbak Nurul akhirnya bisa iya. kenal dengan kita kayak gitu. Jadi jangan terkungkung dengan satu pikiran bahwa kita itu sebenarnya bisa ngapain aja kalau kita niat mau cari jalannya, insya Allah ada. Salah satunya ibu rumah tangga pun juga bisa berdaya dan produktif ya. Iya, Maunya betul. harus sibuk produktif ya, bukan sibuk yang lain. Iya, Oke. betul. Makasih banyak loh Mbak Nurul Rahma atas Sama-sama. waktunya. Iya, Kayaknya saya juga terima kasih. Ini sesuatu baru nih kayak gitu. Semoga bisa menambah semangat untuk menulis ya untuk teman-teman, nggak cuma dengerin habis ini nulis lagi ya. Iya. Oke. Kita pamit undur diri dulu. Saya Nahwa Nuri. Kita akan jumpa lagi di podcast NH Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.